Palestina jadi modal berharga timnas lawan Argentina? Kita bahas hal ini bersama dengan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat petang. Terima kasih sudah bersama kami. Selamat petang, Lilu. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Jadi kalau melihat permainan semalam, apa analisa Anda? Gimana melihatnya? Ya, yang pertama kita melihat bahwa ada perbaikan penampilan tim nasional ya. Untuk rasa percaya dirinya ada, walaupun lawan yang dihadapi ini peringkat 93 dunia. Kalau bicara digit misalnya kita tertinggal 56 digit, kita 149 dunia. Tapi kita mampu mengimbangi permainan dari Palestina. Walaupun kalau secara permainan sejatinya Palestina tidak tampil seperti apa yang biasa mereka tampilkan dalam Tidak tampil maksimal, gitu. tidak tampil maksimal karena di pertandingan sebelumnya mereka ini termasuk tim yang tidak terkalahkan dalam setahun terakhir. Menang 1-0 lawan Mongolia, menang 5-0 lawan Yaman, menang 4-0 lawan Filipina, terakhir menang 2-1 lawan Bahrain. Nah, kali ini mereka tampil tidak begitu maksimal. Pelatih Makram Dabot menyebut satu faktor cuaca, kedua faktor absennya beberapa pemain pilar mereka, Uday Dabah, Sajid Gol, kemudian Naim Abu Aker, Jonathan Castilana, Mudai Al-Batat dan Ammar Kadaura ini yang membuat mereka tidak tampil maksimal. Mereka hanya main 10 menit awal yang menekan Indonesia, selanjutnya mereka lebih banyak bertahan. Dan sayangnya kesempatan ini tidak dimaksimalkan oleh lini depan kita. Kalau bicara statistik misalnya kita menang ball position 59 berbanding 41%. Kemudian bicara peluang ada 12 peluang dengan 6 on target. Sementara Palestina hanya punya 6 peluang dan 1 on target. Artinya ada 6 peluang yang kita tidak bisa maksimalkan menjadi gol. Ini yang disayangkan oleh pelatih Sintayong gitu kan. Jadi kalau Anda mau bilang bahwa sudah Palestina mainnya tidak maksimal, tim Indonesia pun tidak bisa membobolnya, begitu? Betul, betul. Dan ini kekurangan yang harus dibenahi Sintayong untuk menghadapi partai besar melawan Argentina ke depan pada 19 Juni 2023. Masalah klasik sepak bola kita saat ini adalah tidak punya pemain yang mampu mencetak gol dan tidak punya striker tajam. Ini imbas dari kompetisi kita di kompetisi domestik, di mana dominasi striker asing lebih menjadi kekuatan utama klub-klub sepak bola kita. Sehingga kemudian ujian buat striker lokal ini amat sangat terbatas. Ada striker lokal yang sedang tajam, yang merupakan top scorer musim lalu untuk striker lokal dengan 10 gol, Ramadan Sananta, dan juga top scorer SEA Games dengan 5 gol, tapi tidak dibawa oleh Sintayong. Sintayong mengandalkan Dimas Derajat dan juga Dendy Sulistiawan. Ada 2 peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Ini yang disesalkan oleh Sintayong. Sintayong bilang harusnya Indonesia bisa menang 2-3 gol melawan Palestina semalam. Tapi kalau misalnya kita lihat permainan mental dari pemain tadi malam itu, menurut Anda bisa jadi modal kah untuk kemudian nanti akan melawan Argentina? Ya, kalau secara permainan, secara mental ini bisa menjadi kekuatan buat tim nasional kita menghadapi Argentina yang merupakan juara dunia dan peringkat 1 FIFA. Tapi bicara permainan, kita harus jujur, kita kalah jauh dibanding Argentina misalnya. Nah, ini yang kemudian harus kita perbaiki, bahwa besok melawan Argentina pada 19 Juni ini lebih kepada ujian mental bagaimana para pemain kita tidak minder menghadapi peringkat 1 dunia dan juara dunia. Ini penting, karena ke depan sikap minder ini yang akan selalu, selama ini sikap minder ini yang selalu menjadi problem utama sepak bola kita ketika berhadapan dengan tim-tim yang kualitasnya di atas kita. Nah, kalau kita minder, kita pun lawan yang dihadapi pasti akan bisa dilawan dengan kemampuan terbaik atau 100% kemampuan para pemain kita. Nah, ini yang menjadi PR ke depan. Sintayong harus bisa meyakinkan para pemain mereka bahwa partai melawan Argentina lebih berat daripada partai melawan Palestina, karena itu harus mengeluarkan lebih banyak kemampuan terbaik di partai nanti melawan Argentina. Oke, menurut Anda perlu ada yang rotasi pemain begitu misalnya untuk menguatkan nanti pemain Indonesia, permainan Indonesia? Ya, saya pikir ada beberapa pemain yang tidak dimainkan Sintayong ya, termasuk kiper Hernando Ari misalnya, termasuk Jordi Amat, yang tidak dimainkan Stefano Lillipali. Saya pikir itu pemain-pemain yang disimpan untuk menghadapi lawan Argentina nantinya. Walaupun misalnya Argentina tidak datang dengan Lionel Messi, tapi kekuatan Argentina ini 2 tingkat bahkan di atas kita. Ada Julian Alvarez misalnya yang baru saja meraih treble winner bersama Manchester City. Kemudian ada Enzo Fernandez. Ada Alessandro Garnacho. Ini pemain-pemain muda yang setara, misalnya Garnacho ini kan setara dengan Witan Sulaiman, kemudian juga seusia dengan Aran Pratama, tapi kemampuan dan kualitasnya sudah terasa di klub besar seperti Manchester United. Nah, ini yang membedakan tim nasional Indonesia dengan Argentina, dan karena itu
melawan Argentina, kunci utamanya adalah kita harus punya mental untuk menjadi pemenang, Oke, walaupun misalnya nantinya kalah gitu. Yang oke. kedua, kita tidak boleh kemudian merasa apa ya, inferior berhadapan dengan Argentina, apa namanya, merasa sudah kalah duluan sebelum masuk lapangan. Mhm, mhm. Bu Akmal, kan ada rumor juga dengan rumor tidak hadirnya Messi begitu, Argentina mungkin akan menurunkan pemain lapis keduanya. Begitu. Menurut Anda bagaimana kekuatan lapis kedua Argentina? Ya, lapis pertama Argentina, lapis kedua Argentina tidak ada bedanya gitu kan. Mereka Oke, peringkat 1 dunia, mereka juara dunia yang secara umum bisa jadi pemain lapis keduanya lebih punya motivasi menang lebih besar dibanding pemain utama. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan ini ada kesempatan buat mereka tampil bersama tim nasional Argentina dan kesempatan ini pasti dimaksimalkan. Misalnya di posisi sayap kiri Angel Di Maria tidak dimainkan, tapi ada Alessandro Garnacho. Pastinya dia akan tampil semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa dia siap untuk menggantikan posisi Di Maria. Kemudian di lini depan ada Julian Alvarez. Pastinya Julian Alvarez akan membuktikan dirinya bahwa dia punya kualitas lebih dari Lautaro Martinez, misalnya lebih dari Lionel Messi, yang memang disiapkan untuk menjadi pengganti Messi yang sudah 35 tahun. Messi ini usia bersepak bolanya paling tinggal 2-3 tahun ke depan. Apalagi Messi sudah mengatakan bahwa dia kemungkinan tidak akan lagi tampil di Piala Dunia 2026. Artinya Julian Alvarez, Garnacho ini akan menjadi pemain yang akan menggantikan atau regenerasi dari Messi dan Di Maria. Nah, kesempatan ini akan dimaksimalkan melawan Indonesia. Jadi walaupun Argentina memainkan tim pelapis, justru kemampuan Argentina akan 2 kali lipat dibandingkan dia memainkan tim utamanya karena ada motivasi besar untuk baik. membuktikan kualitasnya gitu. Baik, jadi mental pemain harus benar-benar dikuatkan nanti ya untuk pertandingan Indonesia versus timnas Argentina. Terima kasih Bung Betul, Akmal betul. Marhali sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.